Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nasari. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Fitri membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Apa sih yang akan Fitri jelasin di video ini? Fitri akan menjelaskan mengenai IPM. Apa sih itu IPM? IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM sendiri dikenalkan oleh United Nations Development Program pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Nah, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, IPM dibagi menjadi 3. Apa saja sih? Yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Nah, untuk manfaat IPM sendiri itu apa sih, Kak? Nah, untuk manfaat IPM itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengatur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Lalu, untuk Indonesia sendiri bagaimana, Kak? Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Nah, di sini Fitri akan memunculkan grafik indeks pembangunan manusia di Jakarta dan kota atau kabupaten tahun 2015. Fitri mendapatkan grafik ini dari Badan Pusat Statistik di DKI Jakarta. Indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di grafik yang ada. IPM Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76%. Sejak tahun 2017, IPM DKI Jakarta berada di kategori sangat tinggi, yaitu dengan status IPM passing grade di atas 80. Pencapaian tersebut membuat DKI Jakarta berada pada peringkat nilai IPM tertinggi di Indonesia. Bahkan secara total, nilai IPM DKI Jakarta berada jauh di atas IPM nasional, yaitu sebesar 71,92%. Semua kota ataupun kabupaten di DKI Jakarta mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM terendah itu berada pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan indeks sebesar 71,4%. Sedangkan IPM tertinggi pada kota Jakarta Selatan dengan indeks sebesar 84,75%. Pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2018 ke tahun 2019 berada pada kota Jakarta Timur dengan pertumbuhan sebesar 0,77%. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah tahun 2018 ke 2019 berada pada kota Jakarta Pusat dengan pertumbuhan 0,28%. Selanjutnya, Fitri akan memunculkan grafik angka harapan hidup saat lahir di DKI Jakarta pada tahun 2015 hingga 2019. Data ini Fitri ambil langsung dari web Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Nah, angka harapan hidup saat lahir mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Angka harapan hidup DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 72,79%, yang artinya bayi yang lahir tahun 2019 memiliki peluang untuk hidup umur 72,79% tahun. Semakin lama angka harapan hidup, maka kualitas kesehatan di wilayah tersebut semakin baik.
Selanjutnya, Fitri akan memperlihatkan grafik harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Oke, di sini harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah indikator yang mengukur dimensi pengetahuan. HLS dan RLS di DKI Jakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. HLS DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 12,97%, yang berarti bahwa anak-anak DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan hingga diploma 1. Nah, untuk RLS-nya sendiri di DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11,0%, yang artinya rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikan selama 11,06% tahun atau masuk kelas 12. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan metode IPM terbaru. Dengan sebelumnya metode yang digunakan adalah angka melek huruf. Kenapa sih Kak metodenya harus diubah? Karena metode angka melek huruf diubah itu karena beberapa indikator sudah dapat digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya Fitri akan menjelaskan pengeluaran per kapita disesuaikan di DKI Jakarta tahun 2015 hingga 2019. Ini adalah grafiknya. Nah, dimensi hidup layak diukur oleh pengeluaran per kapita. Disesuaikan pengeluaran per kapita, disesuaikan masyarakat DKI Jakarta, terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019, pengeluaran per kapita DKI Jakarta sebesar 18,53 juta per tahunnya. Oke, selesai sudah saya Fitri Nansari menjelaskan mengenai IPM DKI Jakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun hal-hal yang salah dalam penulisan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.